Kalau lu mau hidup, lu harus rekrut orang. Itu yang banyak orang juga tidak tahu gitu. Ada yang terpaksa merekrut demi agar istilahnya mereka tidak disiksa atau kehilangan nyawa lah. Hai guys, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kisah ini berangkat dari seorang wanita bernama Novi yang harus terjebak di kehidupan perdagangan manusia yang mengerikan dan tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Harapan untuk memperbaiki ekonomi keluarga pupus sudah saat mengetahui bahwa menjadi pekerja luar negeri dengan gaji yang besar hanyalah sebuah fiktif belaka untuknya. Terlanjurnya menjadi salah satu bagian dari mereka yang bekerja di sana, Novi harus berjuang untuk melawan dan lari dari penderitaan walaupun terlebih dahulu harus mendapatkan siksaan neraka dunia oleh para bajingan mafia. Bagaimana kerasnya penghidupan Novi menghadapi para sindikat mafia perdagangan tersebut dan berhasil selamat kembali ke Indonesia? Yuk kita masuk ke jalur cerita. Noviana Indah Susanti adalah perempuan yang terlahir dari keluarga yang berkecukupan. Ia memiliki masa kecil yang bahagia dan sempat mengenyam pendidikan tinggi. Novi kemudian menikah di tahun 2010 dan saat ini ia memiliki satu orang anak laki-laki berusia 11 tahun. Bayangan sebuah pernikahan bagi Novi tentulah tidak sesuai dengan apa yang diimpikannya dalam membina sebuah rumah tangga. Walau sekuat apapun ia mendapatkan pekerjaan, baginya uang yang dikumpul tidak pernah cukup. Terlebih lagi, ia harus menanggung beban hutang dari mantan suaminya. Karena rumitnya beban yang ditanggung Novi, ia pun memutar otak bagaimana caranya ia harus mendapatkan pekerjaan yang layak dengan keuangan yang cukup untuk keluarganya. Di tengah keputusasaannya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di Indonesia menjadi hal yang begitu sulit bagi Novi. Terlebih Novi mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan sekarang menginginkan para pekerja dengan usia produktif sekitar umur 20 tahunan. Sedangkan ia bukan lagi bagian dari itu. Baginya tuntutan usia sebuah perusahaan merupakan budaya kerja yang diskriminatif. Pada suatu hari, ia pun bertemu dengan senior teman kuliahnya, kita sebut namanya Anthony, nama samaran, yang mana ia sempat memberikan tawaran pekerjaan di Thailand kepada Novi. Seniornya tidak bisa mengambil pekerjaan itu dikarenakan tidak mendapat izin dari keluarganya, dan Novi pun menawarkan diri untuk mengambil pekerjaan tersebut. Melalui agen penempatan di Bekasi, Jawa Barat, Novi mendapat bantuan untuk pengurusan dokumen perjalanannya. Dan dia dijanjikan bekerja sebagai customer service dengan penghasilan 30.000 baht, kira-kira 850 USD dolar per bulan, atau sekitar 13.786 ribuan jika dirupiahkan. Agen tersebut meyakinkannya bahwa perusahaan tempat ia bekerja nantinya akan menanggung semua biaya termasuk pengurusan dokumen, penginapan, dan makanannya selama dia tinggal di Thailand. Awalnya sempat terbesit kecurigaan bahwa betapa cepatnya proses yang ditempuh Novi hanya berselang 1 hari dalam pengurusan kelengkapan dokumen. Tapi hal itu tidak terlalu diindahkan oleh Novi karena ia begitu bersemangat dengan prospek pekerjaan tersebut. Novi pun juga tidak terlalu memperhatikan kontrak kerjanya yang ditulis dalam bahasa Mandarin, bahasa yang tidak dimengerti oleh Novi. Keesokan harinya, Novi bersama 15 karyawan lainnya asal Indonesia memulai perjalanannya ke Thailand. Setibanya di sana,
perwakilan perusahaan menemui mereka dan mengantar mereka selama 9 jam dengan mobil melewati perkebunan, lahan kosong, dan beberapa pos pemeriksaan menuju Thailand Utara. Yang mengejutkan, perjalanan mereka dilanjutkan dengan naik perahu menuju perbatasan Thailand dengan Myanmar. Setelah menyeberangi sungai, Nopi dan teman lainnya melihat bendera asing yang bukan milik Thailand. Dan mereka disambut oleh kelompok bersenjata. Muncullah rasa takut Novi dan ia merasakan ada yang tidak beres dengan pekerjaan tersebut. Selama 7 bulan, Nopi dipaksa bekerja di Singhua Park, salah satu dari beberapa kawasan bisnis di Myanmar. Dikelilingi tembok tinggi, dijaga oleh tentara bersenjata, dan distrik ini memiliki sel tahanan bagi pekerja yang melanggar aturan. Di sana, Nopi diberikan telepon dan komputer untuk bekerja dan keperluan pribadinya. Tugasnya adalah membuat akun Facebook menggunakan identitas curian. Kemudian terhubung dengan orang-orang dari Kanada atau Amerika Serikat untuk mendapatkan identitas dan nomor WhatsApp mereka, lalu meneruskan ke rekan-rekan lain untuk dilakukan skema penipuan. Bekerja di industri online scam merupakan mimpi terburuknya. Dia harus bekerja selama 19-21 jam sehari tanpa istirahat atau waktu tidur yang cukup. Dia juga tidak pernah dibayar karena mereka memotong biaya akomodasi dan makan dari gajinya. Jika gagal mencapai target, Nopi mendapat hukuman fisik seperti lari, berdiri di tengah cuaca panas, plank, push up, dan disengat arus listrik. Karena tidak dapat menahan penganiayaan, dia diam-diam merekam kekejaman tersebut melalui video dan membagikan kepada adik dan temannya di Indonesia. Dengan harapan mendapatkan perhatian dari pemerintah Indonesia dan diselamatkan. Begitu perusahaan mengetahui adanya video tersebut, Nopi dan rekan-rekannya langsung dikurung di ruangan kecil yang pengap selama seminggu tanpa makanan dan air. Kemudian mereka dipindahkan ke ruangan lain dan dipukuli dengan besi dan tongkat bambu lalu disetrum. Selanjutnya mereka menghabiskan 1 minggu lagi di penjara distrik. Sementara itu, berkat bantuan adiknya, video yang dibuat Nopi berhasil viral di Indonesia hingga menarik perhatian pemerintah. Perusahaan tersebut meminta $1.000 atau sekitar 16 jutaan rupiah per orang untuk mengirim Nopi dan kawan-kawan ke Thailand. Dan jika tidak, mereka mengancam akan mengambil organ para pekerja migran di sana. Untungnya, dengan bantuan pemerintah setempat, mereka sampai di Thailand dengan selamat dan dibantu oleh KBRI dan IOM. IOM merupakan sebuah organisasi yang bergerak dalam sistem PBB sebagai organisasi antar pemerintah terkemuka yang mempromosikan migrasi yang manusiawi dan teratur untuk kepentingan semua. Di sanalah akhirnya Nopi dapat bernapas lega dan menjadi manusia seutuhnya dengan bantuan yang layak sehingga mampu kembali ke Indonesia. Jadi guys, itulah kisah kelam salah satu penyintas perdagangan manusia yang sebenarnya sudah lama menjadi kasus yang miris yang ada di Indonesia. Indonesia menjadi sasaran empuk bagi para sindikat perdagangan orang tersebut. Menurut IOM sendiri, dari tahun 2005 sampai tahun 2023 sudah membantu lebih dari 9.700 korban perdagangan orang dalam 18 tahun terakhir. Menurut teori kriminologi, faktor utama penyebab maraknya terjadinya kasus perdagangan orang di Indonesia adalah karena faktor ekonomi yang dilatar belakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai.
Dan perlu kita ketahui juga guys, bahwa banyak modus yang digunakan oleh sindikat ini dalam mencari mangsanya, mulai dari modus pekerjaan hingga modus perjodohan seperti halnya menjadi pengantin pesanan. Salah satunya Mary, merupakan perempuan asal Kabupaten Landak yang ditawari pernikahan dengan mahar 25 juta di awal oleh agen sindikat berkedok Mak Comblang. Dinikahkan kepada mereka yang berasal dari negara Cina dan dijanjikan hidup enak di sana. Ternyata faktanya dijadikan istri hanyalah sebuah status, namun untuk penghidupan dalam sebuah keluarga layaknya dijadikan perbudakan. Ia kerap kali disiksa tanpa sebab dan dijadikan budak seks mertuanya. Naasnya, ketika orang-orang Indonesia seperti Mary ini yang sudah terlanjur menikah, akan sulit sekali untuk lari dari negara pasangannya tersebut. Dikarenakan khususnya Cina, negara ini tidak akan mudah mengizinkan orang luar yang masih berstatus nikah untuk meninggalkan negara tersebut. Namun guys, sepanjang tahun 2019, terdapat 42 perempuan Indonesia yang diadvokasi KBRI di Beijing dalam kasus pengantin pesanan. Dari perkara itu, ada 36 orang diantaranya sudah dipulangkan. Belajar dari kasus ini, semoga kita semua terhindar dan bahkan berharap jangan sampai terjadi lagi adanya perdagangan orang di Indonesia. Thanks guys, you and bye-bye.